Kuburannya di Surabaya. Tapak tilasnya di sini dibuat seperti makam gitu ya. Yang penting tidak ada penipuan. Belakangan ini kan lagi ramai ya tentang adanya makam palsu yang banyak bertebaran di negeri ini. Kemudian orang pun bertanya, siapa sih yang membuat makam-makam palsu tersebut dan tujuannya itu apa? Kalau kita lihat berita yang belum lama ini terjadi adalah di daerah Purbolinggo. Di situ ada komplek pemakaman. Kemudian di atas nisan itu ada tulisan nama Habib siapa, Habib siapa, Habib siapa. Kemudian setelah dicek, diteliti, ternyata itu bukanlah makam. Dan akhirnya warga sekitar pun membongkarnya. Karena itu sangat berbahaya. Itu sangat merugikan karena bisa menipu orang awam di negeri ini. Jadi orang bisa beranggapan bahwa itu adalah makam, padahal itu bukan makam. Dan mungkin memang tujuannya ya untuk menipu tadi. Kemudian ada juga kejadian di daerah Semarang. Di situ ada makam salah seorang keturunan Raja Yogyakarta. Di mana raja tersebut itu sudah meninggal, kemudian ada salah satu keturunannya itu sudah meninggal juga, namun makam yang asli itu ada di Jogja. Namun di Semarang itu dibuat hal yang serupa, namun ditambahi nama Habib. Jadi di sini kita sudah bisa mengambil gambaran kok semua itu dinamakan Habib. Apakah yang membuat ini juga orang-orang dari kalangan habaib? Begitu pertanyaannya. Kita lanjut dulu videonya. Seperti dibikin seperti gubah gitu. Seperti kalau di Indonesia ini tapak tilas. Kita temukan tapak tilas Sunan Ampel. Bahkan di Kabupaten Probolinggo ini ada tapak tilas Sunan Ampel. Padahal kuburannya di Surabaya. Nah ini kan sangat berbahaya. Kalau kuburan aslinya di Surabaya, kemudian di Probolinggo dibuat tapak tilas menyerupai makam yang ada di Surabaya. Ini kan sangat berbahaya sekali. Jadi orang-orang belakangan yang tidak tahu sejarahnya itu akan menganggap makam tersebut itu yang asli yang di Probolinggo. Padahal yang asli kan di Surabaya. Ini kan sangat berbahaya. Dan ini menurut si Habib ini hal tersebut itu diperbolehkan. Tilasnya di sini dibuat seperti makam gitu ya. Yang penting tidak ada penipuan. Bukan ini makam Sunan Ampel lah. Ya meskipun di situ ditulis ini bukan makam Sunan Ampel, tapi jika bentuknya itu menyerupai makam, otomatis orang-orang awam, orang-orang belakangan yang datang itu akan menganggap itu makam. Dan itu adalah salah satu bentuk penyelewengan sejarah, pemelencengan sejarah. Tapak tilasnya mau dibuat seperti makam, dibuat seperti gubah, seperti Sayyid Habib Abdul Qadir Ba'bud dengan kota Tarim, kampung Tarimnya. Dia buat kuburannya Habibul Haddad, persis Habibul Haddad. Maka itu dilakukan. Jadi ini ada contoh seorang Habib yang membuat hal serupa. Jadi di situ dia membuat makam, padahal yang makam aslinya itu bukan di situ, tapi membuat duplikat. Dan di situ juga bukan dinamakan makam, tapi petilasan. Tapi kan belakangan orang-orang mengklaim atau menganggap itu adalah makam. Ini kan sangat berbahaya. Apalagi jika hal ini menyangkut tokoh negara atau para wali yang ada di Nusantara, kemudian dibuatkan duplikat makam. Ini kan sangat berbahaya. Karena hal ini kan berhubungan dengan sejarah juga. Oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas, oleh para awliya al-salihin, dikutip oleh kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan saya membacanya itu. Beliau membikinkan seperti itu dan dihadirkan ruh almarhum di tempat itu. Wah, ini yang sangat mengerikan. Dia berpendapat bahwa di situ bisa membuat duplikat atau apa ya, semacam petilasan yang menyerupai makam, kemudian ruh di makam aslinya itu didatangkan ke tempat itu. Ini kan sudah halusinasi yang sangat luar biasa dan ini sangat berbahaya. Ini membahayakan umat Islam di negeri ini. Jadi ternyata kebohongan mereka itu sangat parah sekali ya. Ziarah, udah seperti ziarah di depannya, persis. Baca Assalamualaikum ya saja. Nah, terus kemudian orang-orang yang tidak tahu kemudian mendatangi tempat tersebut kemudian melakukan ziarah. Ini kan berbahaya. Dan sekali lagi ini ada kaitannya tentang sejarah di negeri ini. Jadi misalkan di suatu tempat ada seorang tokoh yang menjadi pahlawan nasional misalkan. Di situ ada makamnya. Kemudian di tempat lain dibuat lagi bentuk seperti makam dengan nama yang sama. Nah itu kan sudah mengacaukan sejarah. Jadi harusnya terkait hal-hal seperti ini pemerintah itu turun tangan. Jangan dibiarkan pemelencengan, pemalsuan sejarah kok dibiarkan masif terjadi di negeri ini. Dan ini kan pelakunya sudah jelas dari kalangan oknum para habaib yang ada di negeri ini. Karena hal itu bagi mereka itu hal biasa dan diperbolehkan.
Tapi ini kan sudah sangat berbahaya. Ini melencengkan sejarah, merusak sejarah yang ada di negeri ini. Jadi nanti bisa saja kalau seperti ini mereka itu membuat Ka'bah sendiri. Itu kan bisa saja, dan itu kan sangat berbahaya. Padahal Ka'bah asli itu kan ada di Mekah. Kemudian karena tidak bisa ke Mekah, mereka membuat Ka'bah sendiri, kemudian melakukan tawaf di situ. Ini kan sangat berbahaya. Jadi makin kesini ternyata makin terkuat juga ya. Ternyata pelakunya itu adalah oknum dari habaib. Memang selama ini kita sudah curiga, jangan-jangan pelakunya adalah oknum habaib. Karena di atas makam-makam tersebut itu dikasih nama Habib siapa, Habib siapa, Habib siapa. Kemudian yang di Semarang itu kan ada juga tambahan nama Habib siapa, padahal aslinya bukan.